Oke, halo guys, balik lagi di channelnya Aset Crypto World. Kali ini kita akan bahas gimana caranya untuk menggunakan KCC Bridge ya. Nah, jadi gua ngejelasin dikit KCC Bridge itu apa sih ini. Jadi misalkan kalian punya koin lain di wallet MetaMask gitu ya, yang ingin kalian pindahkan ke KCC Mainnet Network gitu ya. Contoh kalian punya Ethereum gitu kan, lalu kalian pengen beli Ethereumnya tapi yang di KCC Network mungkin karena di sana stakingnya bunganya lebih besar daripada di Ethereum networknya sendiri. Nah, kalian bisa gunakan ini. Kurang lebih seperti itu. Jadi di sini menjembatani antara banyak network ke KCC network seperti itu. Kita bisa lihat di sini gua akan pindahin koinnya dulu ke USDT. Karena kalau KCS itu koinnya paling cuma ada di dua, di Ethereum ataupun di KCC gitu. Jadi kita pindah ke USDT biar lebih umum ya. Di sini kalau kita klik USDT-nya, di sini kita bisa lihat ya ada hampir 6 sama KCC ya. Jadi 5 network lainnya gitu ya. Di sini ada Ethereum, BSC, Polygon, Phantom, Opera, kemudian Avalanche gitu ya. Langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah cari dulu asetnya mau apa. Itu biasanya sih asetnya stable coin ya biar lebih gampang karena itu lebih umum lah. Di sini kita ambil contoh kita mau kirim USDT. Nah, setelah kita pilih USDT, di sini kita from-nya dari mana? Jadi USDT di network apa sih yang akan kita pakai gitu ya. Di sini ada ETH, BSC, Polygon, Phantom gitu ya. Nah, di sini gua akan pilih yang paling gampang itu adalah BSC gitu ya. Jadi di sini gua akan nge-bridge dari BSC ke KCC gitu ya. Di sini amount-nya kalian bisa tulis berapapun gitu, tapi pastikan wallet kalian cukup ya gitu. Kita juga bisa connect wallet di bawah sini gitu ataupun bisa di atas sini. Kita tinggal klik connect wallet, lalu pilih MetaMask. Ini ada tanda centangnya, lalu kita klik connect wallet. Kalau udah pernah connect pasti otomatis ke connect. Kalau belum pernah connect biasanya ada pop up minta untuk sign segala macam. Kalian sign aja seperti itu. Jadi kita bisa lihat di sini USDT di BSC Mainnet Network gitu ya. Di ke KCC Mainnet Network. Di sini kalian bisa lihat kalau misalkan USDT gua ada 2,99 gitu ya. Berarti udah bener ya. Di sini total yang ditunjukkan juga 2,99 sekian gitu ya. Lalu di sini destination address-nya ini adalah address wallet kita gitu. Jadi kita bisa make sure dengan cara kita buka MetaMask kita. Nah, di sini kita bisa cek ya. Kita akan cek depan dan belakangnya saja. OX5B0 gitu ya. Lalu belakangnya juga B34D. Itu kalian make sure harus benar seperti itu. Setelah udah benar, kita langsung aja klik approve. Nah, di sini akan ada waiting for confirmation. Kita tunggu saja MetaMask-nya. Oke. Lalu di sini kita bisa lihat transaction fee-nya 0,12 ya. Karena transaction fee jadi 0,00033 gitu. Ini cukup murah ya untuk transaction fee-nya. Kita confirm. Nah, ini udah confirm transaction-nya, udah approve. Oke, jadi tadi setelah kita approve transaction-nya, sekarang kita beneran baru akan transfer duitnya seperti itu ya. Dan di sini transfer fee-nya 0 BNB. Tapi nanti kalau misalkan kalian ke MetaMask pasti ada 0,00. Transfer fee-nya tuh hanya bisa satu bilangan seperti itulah ya. Lalu di sini make sure juga destination address-nya udah benar, kita klik next. Itu ya. Di sini kita bisa lihat di sini amount-nya, amount receive-nya berapa. Transfer fee-nya masih 0 ya. Kita bisa lihat nanti di wallet aja itu mungkin akan lebih jelas. Lalu ini destination address-nya make sure lagi udah benar, kita klik transfer. Di sini waiting for confirmation di MetaMask kita juga. Di sini kena fee-nya sekitar 0,00042626 gitulah ya, sekitar segitu. Ini amount plus gas fee-nya segitu ya. Lalu kita confirm aja. Di sini kita akan tunggu untuk transaksi MetaMask-nya approve gitu ya. Oke, sudah sukses ya. Nih kita bisa lihat ya. Ini BSC Mainnet Network, kemudian amount-nya gitu, lalu transfer fee-nya, lalu statusnya masih pending gitu ya. Nah, nanti untuk ngeceknya gimana? Untuk ngeceknya kita tinggal klik tombol ini dari KCC Network ke BSC Network gitu ya. Nah, ini karena masih pending, jadi belum bisa masuk ya. Ini masih pending statusnya. Di sini kalau kita cek BSC Mainnet Network ke KCC gitu, USDT gue sudah diambil ya. Jadi udah di sini tapi emang belum gitu ya. Nah, di sini nih kita bisa lihat ada prosesnya ya. Jadi dari BSC emang udah dikirimkan, lalu di KCC Mainnet Network-nya lagi processing 30%. Jadi kita butuh 70% lagi seperti itu.
Nanti kalau ini udah one 100% harusnya sudah finish, sudah beres. Oke guys, jadi di sini kalian bisa lihat ya, KCC mainnet networknya udah beres, udah 100%. Sekarang kita cek apakah duit kita udah masuk gitu ya. Nah, gampang banget cara ceknya, kita tinggal switch dari KCC main network ke BSC network. Di sini kita bisa kelihatan ada $3. Tadi gue kirimnya sekitar 2,99 gitu ya. Buat kalian nih yang misalkan dari KCC main network gitu ya, kemudian udah dijalanin, dimainin di DEX-nya mereka gitu. Lalu kalian rasa udah cuannya udah cukup dan mau keluar gitu ya. Nah, gue boleh nyaranin sepertinya sih jangan lewat KCC Bridge lagi ya. Jadi kenapa? Karena di sini kita bisa lihat transfer fee-nya itu 5 KCS gitu. KCS aja sekarang udah mau hampir $20 gitu ya. Jadi untuk transfernya aja dari KCC Mainnet Network ke BSC Mainnet Network itu hampir mau $100, 75 sampai $100 lah. Kalau dia anggapnya harganya 15 sampai $20 gitu. Jadi gue nyaraninnya kalian mending dari MetaMask ini kalian langsung kirim USDT-nya ke KCC Network gitu. Kalau kita cek di wallet kita gitu ya, jadi kalau kita cek KuCoin kita gitu ya, lalu kita ke aset kita, lalu kita pilih yang namanya deposit, lalu di sini kita search USDT ya. Di sini udah ada langsung USDT gitu ya. Di sini kalian bisa lihat ya, ada ERC20, TRC20, KCC, Algo, dan EOS gitu ya. Di sini kita bisa langsung pilih aja dengan KCC gitu. Nah, lalu di sini address yang kita pengen ini kita tinggal copy gitu ya. Lalu nanti di MetaMask gitu ya, kita tinggal pilih menggunakan pilihan send coin gitu ya. Contoh ini USDT gitu. Lalu kita send gitu ya. Lalu di sini kalian paste wallet kalian gitu. Nah, nanti otomatis udah keluar, kalian tinggal make sure udah bener beres, lalu tinggal kirim gitu. Dan gue yakin fee-nya nggak akan semahal di bridge gitu loh. Jadi daripada kalian susah payah untuk misalkan pindah-pindah dari KCC kemana atau kemana gitu ya. Jadi gue nyaranin untuk keluar dari KCC mainnet networknya itu kalian gunakan exchanger KuCoinnya. Jadi di situ lebih mudah, lebih murah, lebih gampang juga gitu ya. Jadi misalkan kalau kalian butuh USDT KCC pindah ke BSC gitu, maka dari USDT gitu kan, USDT-nya kan tadi masih KCC, kalian masukin ke KuCoin gitu. Lalu dari KuCoin kalian USDT-nya kalian beli BNB gitu, lalu nanti dari BNB kalian withdraw BNB kalian ke BSC Mainnet Network, kurang lebih seperti itu ya. Oke, jadi itu aja untuk video kali ini. Jangan lupa untuk di like, comment, dan subscribe. Jadi see you kalian di video-video lainnya. Bye.